Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat kasih kemurahan-Mu dalam hidup kami. Pagi hari ini kami mau masuk dalam hadirat-Mu, kami memuji menyembah Tuhan. Karena dalam hadirat-Mu, hati kami menjadi tenang. Kami bersuka cita. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Sepanjang hidupku, hanya dekat padamu, ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu.
Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi. Kita sebelum memulai kegiatan hari ini, mari kita mau sejenak merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita mau buka sama-sama kebenaran firman Tuhan. Kita lihat di dalam kitab Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-21 dan 22. Ayub pasal yang pertama ayat 21 dan 22. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayat 22,
Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Nah, sampai di sini dulu. Dengan ditegaskan di ayat 22 bahwa dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Kita akan bisa sedikit berpikir ketika kita membaca ayat yang ke-21. Terutama kalimat yang mengatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Nah, dalam hal ini kita harus benar-benar teliti, bukan cuma teliti membedah Alkitab, tetapi teliti di dalam pengenalan kita akan Allah. Karena apabila kita menelan kalimat Ayub mentah-mentah, maka kita tidak ada bedanya dengan Ayub yang ditegur oleh Allah di Ayub yang pasal 38 dan pengakuan Ayub yang dia lontarkan pada kitab Ayub 42. Di dalam Ayub 42, Ayub berkata, hanya dari kata orang saja aku mengenal engkau. Itu termasuk kalimatnya di ayat yang ke-21 ini. Bukan kalimat yang berdosa, bukan kalimat yang menuduh Allah, tetapi kalimat yang kurang kenal siapa Allahnya. Dan dalam hal ini, Ayub berkata Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Terdengarnya sangat heroik, terdengarnya sangat cinta Tuhan. Tapi belum benar-benar kenal siapa yang dia cintai. Terdengarnya sangat teduh di telinga dan di hati, seolah-olah kalimat ini menyelesaikan perkara. Setiap perkara yang kita alami, oh ya sudah, memang Tuhan kalau memberi Tuhan mengambil. Seolah-olah selesai perkara. Padahal perkara tidak berhenti di sana. Ingat, Tuhan Allah itu tidak bisa berbuat dosa. Dan Tuhan Allah tidak bisa mengingkari kebaikannya. Nah, saya ingin kita belajar bersama-sama. Kita buka sama-sama Yohanes pasal 10, ayat yang ke-10. Apakah benar Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil? Kita perlu detail dalam hal ini. Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, kata Tuhan, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, kalau begitu, siapa yang mencabut nyawa anak-anak Ayub? Tuhan memberi kehidupan anak-anak Ayub. Tuhan memberi Ayub kekayaan. Lalu siapa yang membunuh, membinasakan, mencuri segalanya dari Ayub? Nah, kita tidak boleh lupa. Iblis, pencuri, datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tuhan datang untuk memberi. Jadi ketika Ayub berkata Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil, tidak sepenuhnya Ayub benar. Ya. Lupa, lalu bagaimana dengan orang yang sehat tiba-tiba meninggal? Bukankah Tuhan yang berdaulat atas kehidupan manusia? Betul, betul. Apakah Tuhan mengambil kekasih saya? Apakah Tuhan mencabut nyawa? Apalagi istilah mencabut nyawa sama sekali tidak sesuai dengan karakter Tuhan. Wong Tuhan datang untuk mati bagi orang-orang yang tidak kenal Tuhan kok. Ada apa Tuhan repot-repot cabut nyawa? Ya, seolah-olah Tuhan itu sangat pelin-pelan mengirimkan anaknya supaya mati untuk manusia, tapi nyawa manusia juga Tuhan cabuti. Bukan. Kita mau renungkan di sini. Ya, sebelum kita masuk kesalahan dari Ayub. Two great mistakes of Job dari Ayub. Dua kesalahan besar dari Ayub. Kita mau lihat dulu Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama dan kedua. Pengkhotbah pasal yang ketiga
ayat yang pertama dan kedua. Perikopnya di situ dikatakan untuk segala sesuatu ada waktunya. There is time for everything. Ya. Jadi ayat pertama dikatakan untuk segala sesuatu ada masanya. Atau kalau diterjemahkan ada timingnya. Saudara, timing ini berbicara mengenai window, mengenai jendela, mengenai kurung buka dan kurung tutup, dan di tengah-tengahnya itu namanya timing. Misalnya, saudara beli buah di supermarket. Timing dari buah itu matang sampai buah itu kadaluarsa atau tidak bisa dikonsumsi, itu dicatatkan di bawah barcode, di mana nanti akan di-scan oleh pramuniaga yang di sana untuk kita bisa bayar. Untuk segala sesuatu ada timingnya. Atau bahasa kasarnya ada expiry date, ada kadaluarsanya. Kemudian ditegaskan lagi, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Nah, ada waktunya di sini berbicara mengenai duration atau durasi. Ya, kalau kita berbicara mengenai durasi, ya, kita berbicara tentang, kalau saudara pernah tahu ada baterai yang mereknya Duracell. Artinya ada jangka waktunya. Ya, seperti timing. Ada jangka waktunya. Untuk segala sesuatu ada jangka waktunya. Ayat yang kedua dikatakan ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Nah, dari sini kita semakin mengerti bahwa Tuhan itu tidak semena-mena mengambil atau Tuhan seakan-akan mencabut nyawa seseorang, enggak. Tapi untuk segala sesuatu ada timingnya, ada durasinya. Termasuk saudara dan saya. Kita punya durasi yang kita sendiri tidak tahu sampai kapan. Dan selama itu tidak usah sok-sok pintar, sok hebat, sok besar menyalahkan Tuhan, kecewa dengan Tuhan. Kenapa engkau ambil kekasih saya? Kenapa engkau ambil begini begitu? Tunggu dulu. Siapa kita mau kecewa sama Tuhan? Anda lebih hebat dari Tuhan kah? Untuk apa kecewa sama Tuhan? Anda tidak tahu apa yang Tuhan kerjakan. Dan Anda tidak akan pernah tahu. Tapi yang kita perlu tahu, Tuhan selalu punya rencana. Tuhan selalu punya plan, punya rancangan yang Dia buat untuk hidup kita. Nah, rancangannya itu seperti apa? Saudara buka kembali Alkitab Anda, Yeremia 29 ayat 11. Bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Nah, sekarang kita akan kembali ke Ayub. Apakah yang Ayub katakan? Mengklaim bahwa the Lord hath taken away, Tuhan mengambil, apakah itu kalimat yang benar? Coba kita lihat. Perkataan Ayub yang mengatakan Tuhan mengambil, itu merupakan salah satu kesalahan besar yang Ayub lakukan. Kesalahan yang kedua mungkin kita tidak punya waktu untuk membahasnya, yaitu ada di Ayub 2 ayat 10, di mana Ayub mempertanyakan, masakan kita tidak mau menerima yang jahat? Nah, itu dia. Tidak berdosa, tapi tidak kenal Tuhan. Nah, sekarang kita kembali ke mistake yang pertama, kesalahan Ayub yang pertama. Ketika Ayub berani mengklaim berkata, Tuhan yang mengambil. Ternyata Ayub ini juga sama seperti manusia lainnya yang mungkin sampai sekarang hidup. Di mana mereka berpikir bahwa sakit penyakit, wabah, penderitaan, kesusahan, dan segala hal-hal yang jahat itu datangnya dari Tuhan. Dan Satan ya, the fallen star, bintang jatuh itu, seolah-olah tidak ada kaitannya dengan itu semua. Seolah-olah Tuhan yang memberi, ya Tuhan yang mengambil. Seolah-olah setan itu duduk diam berpangku tangan, tidak melakukan apa-apa.
Ada orang yang bahkan juga mengatakan bahwa ya ini memang warisan untuk orang yang percaya. Dan mereka yang melalui dalam tanda kutip kesusahan, diambil keluarganya, diambil kekayaannya, itu memang kehendak Allah yang sempurna. Banyak yang berkata seperti itu, banyak yang mengklaim ya memang ini sudah rencana Tuhan. Apa boleh buat? Kita memang pengen diberkati tapi Tuhan berkata lain. No. Kita mau belajar sungguh-sungguh siapa Allah kita. Memang betul kalau saudara berkata bahwa kalau begitu benar enggak ya kalau orang Kristen itu mengalami ujian iman atau tests of faith. Ujian-ujian iman. Betul. Yesus pun mengalami tests, cobaan atau ujian. Apakah betul orang Kristen mengalami persecution atau penghakiman ya atau penyiksaan, penderitaan? Iya. Ketidakadilan? Iya. Tetapi di luar dari semuanya itu, orang yang percaya kepada Tuhan tidak harus, atau bahasa Inggrisnya not required, tidak diharuskan untuk menderita sakit, menderita wabah, atau menderita kemiskinan, supaya bisa diselamatkan dan supaya bisa masuk dalam kehendak Allah. Saya ulangi, supaya kita tidak salah. Ya. Saya nanti akan catatkan juga supaya saudara bisa lihat, saudara bisa capture. Ya. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, they are not required to suffer sickness, disease, or poverty in order to be saved and in the will of God. Tidak harus, ya, saya katakan tidak dibutuhkan, tidak diharuskan melalui sakit penyakit, mengalami wabah, kesusahan, ya kemiskinan, supaya bisa diselamatkan dan masuk dalam kehendak Allah. Tidak. Karena Allah tidak pernah melakukan semuanya itu. Ya. Contoh, ya, Yusuf harus melalui Mesir supaya dia jadi petinggi di Mesir. Nah, itu bahasa yang manusia buat-buat sendiri. Itu bahasa yang manusia ciptakan seolah-olah Allah yang maha kuasa yang berdaulat itu membuat manusia mengalami kesulitan. Bukan. Padahal yang Anda lupa, ya saya tidak menuduh Anda, tapi mengingatkan, yang sering kita luput adalah melalui semuanya itu Yusuf disertai Tuhan. Yusuf kalau tidak disertai Tuhan, mungkin dia sudah mati di tangan kakak-kakaknya. Yusuf kalau tidak disertai Tuhan, mungkin dia sudah mati di sumur di tempat dia dijebloskan kakak-kakaknya. Yusuf kalau tidak disertai Tuhan, mungkin dia dicurangi oleh saudagar yang membawa dia ke Mesir. Mungkin dia dibunuh atau apapun. Yusuf kalau tidak disertai Tuhan, mungkin dia akan direncanakan pembunuhan berencana oleh Potifar atau apapun. Yusuf kalau tidak disertai Tuhan, dia bisa mati di penjara. Timingnya akan bleset semua. Tapi karena untuk segala sesuatu ada masanya, maka Yusuf yang disertai Tuhan mengalami timingnya Tuhan. Apakah harus melewati kedukaan dulu, harus melewati kesulitan dulu, harus melewati ini dan itu? Kita tidak boleh lupa faktor manusia di sana. Bahwa manusia itu lemah, manusia punya banyak celah. Mungkin karena Yusuf baik, tapi dianggap sombong oleh kakak-kakaknya sehingga dia jarang berkomunikasi. Tidak ada good communication, maka timbul iri hati. Mungkin celahnya itu juga dari ayah Yusuf yang benar-benar seolah-olah menganak emaskan si kecil ini dan yang lainnya tidak diurus. Banyak yang tidak tercatat dan yang tidak dimasukkan, tetapi juga harus kita pertimbangkan dengan baik. Jadi tidak semena-mena Allah, oh ya sudah memang Yusuf aku rencanakan untuk dijual begini. Tidak segampang itu kita menuduh Tuhan.
tidak semudah itu kita menudingkan jari kepada Tuhan. Kalau saat ini kita mengalami kesulitan, kalau saat ini mungkin kita Yusuf, mungkin bahkan kita Stefanus, mungkin kita ini Ayub, tidak segampang itu Anda mengkategorikan hidup Anda. Tidak segampang itu Anda menuding Tuhan. Tuhan kau memang memberi, kau bisa mengambil. Loh, bisa sih bisa. Tapi saya kasih tahu kebenarannya, Tuhan gak mau ambil-ambil. Saya kasih tahu saudara ya, apa yang Tuhan ambil dari hidup kita? Sakit penyakit? Ya. Kesulitan? Iya. Kesukaran? Iya. Duka cita? Iya. Ratapan kita? Iya. Tapi kalau Tuhan mengambil kehidupan kita, kalau Tuhan mengambil sukacita, mengambil kebahagiaan hidup kita, it's a big no-no. Tidak. Tuhan tidak seperti itu. Dia sendiri memperkenalkan dirinya dalam Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang mencuri, membunuh, membinasakan, tapi aku datang untuk memberi hidup. Nah, hidup yang seperti apa yang Tuhan beri? Kita tidak boleh lupa bahwa dia giver of life. Bukan taker, bukan pengambil. Dia saja tidak mau ambil kredit kok. Karena menyelamatkan manusia, dia ingin dipuji-puji, dimuliakan. Enggak. Kenapa dia disembah? Karena dia layak. Kita tidak mau menyembah Tuhan, tidak apa-apa. Tuhan tidak kekurangan apapun. Tapi kita yang kekurangan ketika kita tidak menyembah Tuhan. Kekurangan apa? Kekurangan defisiensi hadirat Tuhan. Defisiensi segala yang baik. Karena di dalam penyembahan kita, kita menyerap banyak hal baik yang Tuhan sediakan bagi kita. Seperti handphone yang Anda charge. Kalau Anda charge penuh, bisa Anda pakai optimal. Tapi kalau spek handphone Anda kurang bagus mungkin, apalagi baterainya low, Anda main atau Anda nonton, maka akan ada kok nyendat-nyendat ya. Wah, ada ketakutan sebentar lagi ini baterainya mati. Karena baterainya habis. Tuhan bukan pengambil. Tuhan pemberi. Stefanus yang menderita di Kisah Para Rasul 7 ayat 1-26. Paulus juga mengalaminya. Dalam 2 Korintus pasal 11, dipukuli, bahaya, dibohongi, kelaparan. Tapi Paulus bilang, apa yang dapat memisahkanku dari kasih Kristus? Tidak ada, tak satu pun. Kita tahu bahwa Tuhan yang memberi kita hidup tidak akan memberi kita kutukan. Karena untuk apa memberi hidup kalau pada akhirnya dia beri kutukan pada kita. Atau kesulitan dan sebagainya. Justru Kristus mati supaya kita bebas dari hal-hal yang begituan. Makanya sering orang bilang kuasa salib Kristus. Ya itu. Kuasa salib Kristus menyerap segala sesuatu yang buruk dan memberikannya kepada kita. Segala sesuatu yang baik yang bisa diberikan oleh Allah kita. Dan kita tahu tentunya bahwa yang Yusuf, Stefanus, dan Paulus alami yaitu penderitaan bukan tanggung jawabnya Tuhan, di mana Tuhan membawa mereka atau Tuhan membiarkan mereka. Bahkan Stefanus sampai dirajam mati. Bukan berarti Tuhan mengizinkan mereka demikian. Tetapi yang perlu kita lihat adalah bagaimana Tuhan membantu, menyertai Yusuf, Stefanus, Paulus melalui setiap penderitaan yang disematkan kepada manusia, yang diberikan oleh manusia, sama seperti kehidupan Ayub, oleh satu oknum yang namanya setan. Jadi jelas Tuhan memberi, tapi yang mengambil siapa? Setan. Kenapa kok setan bisa mengambil? Karena Tuhan beri izin. Ya, kenapa kok Tuhan bisa beri izin? Karena ada celah.
karena ada kesempatan bagi iblis. Itulah firman Tuhan katakan, jangan beri kesempatan kepada iblis. Karena kalau kita sedang diberi oleh Tuhan dan kita beri celah, maka iblis bisa ambil. Dan kalau iblis ambil, dia rajin. Dia tidak tanggung-tanggung kalau ambil. Dia berusaha semaksimal mungkin. Dia tidak malas. Ya. Dari sini kita belajar bahwa Allah kita bisa mengajarkan kita banyak hal melalui trials, ujian yang atau kesulitan, pencobaan yang kita alami dalam kehidupan kita. Tapi bukan berarti dia yang mengirimkan ujian untuk kita. Dia bukan pelaku ujiannya. Bukan pelaku yang memberi cobaan. Contohnya, kalau ada seorang anak yang melanggar hukum dan anak ini harus masuk penjara. Tentunya seorang ayah yang baik bisa menggunakan pengalaman hidupnya sebagai sebuah kesempatan untuk mengajarkan pelajaran yang berharga kepada anaknya. Nak, kamu masuk penjara karena kesalahanmu. Papa sekarang akan ajarkan. Melalui pengalaman papa, harusnya begini. Tapi kalau bapak yang ungodly, bapak yang tidak takut akan Tuhan, akan dengan sengaja menjerumuskan anaknya kepada masalah-masalah hanya demi anaknya bisa dapat banyak pelajaran kehidupan. Nah, kira-kira Anda bapak-bapak yang ada, Anda akan dengan sengaja menjerumuskan anak Anda, misal dalam narkoba, dalam apapun, untuk mengajari mereka pelajaran kehidupan? Saya kira tidak. Apalagi Bapa kita yang di surga. Maka seperti saya katakan tadi, kita tidak perlu mengalami sakit penyakit, wabah, kemiskinan, kecelakaan, supaya nantinya kita bisa belajar apa yang harus kita ketahui, apa yang bisa kita pelajari dari Allah kita. Tidak. Kita sudah dikasih contoh banyak di Alkitab, dari kisah Ayub, Hizkia, Asa, dan yang lainnya. Seseorang bisa memuliakan Tuhan dengan cara belajar dari pengalaman-pengalaman kehidupannya itu. Dan menjadi contoh bagi orang lain. Menjadikan dirinya contoh. Seseorang yang lain juga bisa mengalami berkatnya Tuhan. Bagaimana? Dengan cara menjaga dirinya sesuai tuntunan Roh Kudus. Supaya tidak mengalami masalah dan penderitaan. Oh, itu pilihan. Jadi tidak bisa Anda kategorikan bahwa Tuhan yang memberi kecelakaan. Enggak, itu pilihan kita. Kalau ada lampu merah, kuning, hijau, itu pilihan kita mau berhenti atau tetap jalan. Jadi di sini jelas, tetap Tuhan adalah Bapa kita yang baik. Sangat amat baik. Dia memberi, ya, tapi dia tidak mengambil. Kalau ada saudara yang kehilangan siapapun atau apapun, dengar, Tuhan tidak mengambil. Tuhan berdaulat, ya. Dan ada timing, ada window, ada durasi, ya. Dan tentunya kalau seseorang yang kita kasih sudah pulang ke surga, lebih enak di sana. Di sana tidak perlu pikirkan listrik, tidak perlu pikirkan makan apa, tidak perlu pikirkan beban-beban hidup. Di sana cuma bersuka cita, memuji Tuhan. Bagian kita saat ini bukan mempertanyakan. Seperti Ayub memperkatakan kalimat yang tidak salah dan tidak dosa, tapi tidak dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ya, Tuhan memberi, tapi Tuhan tidak mengambil. Salah satu kesalahan besar yang Ayub lakukan adalah ketidakkenalannya akan Tuhan. Dia tidak kenal siapa Tuhannya dengan benar.
Dan jangan sampai kesalahan itu kita lakukan. Kita sekarang sadar bahwa Allah kita tidak coba-coba untuk kita. Justru dalam menghadapi segala sesuatu, Dia berikan Roh Kudus-Nya untuk mendampingi kita. Supaya dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan ini, ada hikmat dari Roh Kudus yang menyertai kita. Selamat berjalan dengan Roh Kudus, menikmati kehidupan bersama dengan Tuhan Yesus dalam rancangannya yang indah. Saya berdoa semua dari saudara akan bersaksi mengalami hal-hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara. Karena Tuhan tidak pernah mengambil, Dia hanya memberi. He is our giver. And even dan bahkan He is the giver of our life. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami punya Tuhan yang baik. Kami percaya Engkau merencanakan yang terbaik dalam hidup kami. Pagi hari ini kami terima kebenaran firman-Mu. Dan kami berdoa biar sepanjang hari ini kami semua sehat, diberkati dan dibungkus dengan darah Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.